kesehatan, nikmat usia, waktu, kesempatan, dan nikmat aman berada di kota kita ini, yang mana nikmat itu tidak semua Allah berikan kepada hamba-hambanya yang lain. Ada di sana yang sedang sakit, ada di sana dalam keadaan huru-hara dan lain sebagainya yang membuat mereka tidak dapat beribadah dengan baik. Karena itu wajib bagi kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini, dan sebaik-baik bersyukur nikmat adalah kita memanfaatkan semua yang Allah berikan dari fasilitas-fasilitas dunia kita sebesar-besarnya untuk beribadah kepadanya, sebesar-besarnya untuk ketaatan kepadanya, sebesar-besarnya untuk sesuatu yang Allah perintahkan. Dan salah satunya adalah agar kita senantiasa belajar. Ikhwatal iman rahimani rahimahullah jami'an. Senang sekali kita bisa berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menambah keilmuan kita dan tentunya mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah seseorang menempuh suatu jalan yang dengannya dia berusaha meraih suatu ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya dengan usahanya tersebut jalan menuju surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan, dan mereka akan diikuti oleh rahmah, kasih sayang Allah, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisinya. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Dan tak lupa juga setelah itu kita berselawat atau kita mendoakan agar Allah Azza wa Jalla memberikan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah utus ke tengah-tengah kita untuk membawakan kitabnya atau membacakan kitab Allah di tengah-tengah kita. Yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, untuk mensucikan kita dan mengajarkan Al-Qur'an kepada kita. Dan dari perantara beliaulah kita mengetahui akan hakikat kehidupan kita di dunia ini, agar kita tidak merugi di akhirat nanti, agar semasa dunia kita mengetahui apa tujuan hidup kita dan keberadaan kita di muka bumi ini, dan agar kita mengetahui siapa Rabb yang harusnya kita sembah dengan benar. Sebagaimana Rasulullah SAW membawakan ayat Al-Quran yang memberitahu kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang tujuan ini, yaitu firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun." Surah Az-Zariyat ayat 56 dan 57. Allah berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan aku," kata Allah, "tidak membutuhkan rezeki dari manusia, mama uridu ayyut'imun, dan aku juga tidak butuh mereka memberiku makan." Ikhwatul iman jamaah masjid yang semoga Allah merahmati kita, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang hakikat kehidupan kita atau keberadaan kita di muka bumi ini, yaitu tidaklah kita Allah turunkan dari langit kemudian berada di sini, lalu Allah beri fasilitas-fasilitas dunia berupa air, tanaman, tumbuhan, makanan, dan tempat tinggal yang mudah kita tinggali di muka bumi ini, kecuali dengan satu tujuan, yaitu agar kita bisa beribadah kepada Allah, yaitu agar kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, yaitu agar kita diperintahkan untuk berzakat dan mengeluarkan sedekah,
yaitu agar kita berpuasa pada bulan Ramadan, puasa-puasa sunnah yang lainnya, dan lain-lain sebagainya dari bermacam-macam ibadah, yaitu dengan tujuan agar manusia memanfaatkan semua fasilitas dunia yang dia terima untuk dia manfaatkan sebesar-besarnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah tujuan hidup kita, dan melalui perantaran Rasul sallallahu alaihi wasallam lah kita mengetahui hal ini. Kemudian dari penggalan ayat yang selanjutnya kita juga mengetahui siapa Tuhan yang berhak disembah. Karena manusia dengan potensinya sebagai seorang hamba, manusia senantiasa mencari suatu sosok yang menciptakannya, sosok yang memiliki kekuatan lebih besar darinya, sosok yang di tangannya lah segala kebaikan dan di tangannya lah segala yang bisa menghindarkan dari keburukan. Karena itu manusia senantiasa mencari yang hendaknya mereka sembah dan mereka minta pertolongan kepadanya. Dan alhamdulillah melalui perantaran Rasulullah SAW, Rasulullah mengabarkan bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan kita. Dialah Allah yang telah memberi rezeki kepada kita, dan dia Allah yang telah menghidupkan kita dan memelihara kita. Karena itu dialah yang patut disembah. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Allah berfirman dalam ayat ini, aku tidak berharap rezeki dari mereka dan tidak berharap mereka memberiku makan. Dalam ayat ini Allah seolah-olah mengesankan akan batilnya semua sembahan-sembahan selain Allah yang masih meminta diberi rezeki, masih meminta diberi sajen dan persembahan-persembahan, dan batilnya sesama makhluk atau sesama manusia yang masih makan dan minum kemudian dijadikan Tuhan sesembahan. Dan Allah menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah yang berhak disembah itu adalah Tuhan yang tidak butuh makan dan minum, Tuhan yang tidak butuh kepada makhluknya, akan tapi makhluknya yang butuh kepada Allah, Tuhan yang bersandar kepadanya segala sesuatu dan dia tidak membutuhkan segala sesuatu itu. Itulah Tuhan sejati yang harusnya kita sembah, dan dengan demikian batillah segala Tuhan-Tuhan yang lainnya yang disembah oleh manusia. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani rahimallah jami'an. Melalui perantara beliau sallallahu alaihi wasallam kita juga mengetahui tentang fase-fase kehidupan kita. Dari perantaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat yang beliau bacakan kepada kita, kita mengetahui tentang dari mana kita berasal, di mana kita sekarang ini, dan kemana kita akan kembali. Sehingga dengannya kita bisa mempersiapkan untuk kehidupan kita, apa yang harus kita persiapkan sebaik-baiknya semasa kita di dunia ini, dan apa yang harusnya kita lakukan agar selamat di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah yang dengan gamblang menggambarkan demikian dari surah Al-Baqarah ayat 36 sampai ayat 38, yang mana Allah bercerita tentang penciptaan Adam dan kemudian turunnya ke dunia, dan apa yang harus dilakukan di dunia, dan kemudian kemana anak Adam akan kembali. Dimulai dari firman Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dari ayat yang panjang ini Allah mengabarkan tentang fase-fase kehidupan tersebut, yaitu bahwasannya, ya, surat ini cukup panjang, nanti bisa dilihat Al-Qur'annya atau yang bawa Al-Qur'an bisa lihat terjemahannya. Ketika Allah berfirman kepada Adam untuk tinggal di surga, dan itulah asal usul penciptaan kita. Manusia bukanlah makhluk asli yang hidup atau berasal dari muka bumi ini atau berada di planet ini, bukan.
Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah di langit sana, di surga sana, yang kemudian kita diturunkan ke sini. Dan ingat, ini adalah negeri perantauan kita, dan kita akan kembali ke tempat asal kita. Karena itu jangan memandang dunia ini seperti pandangan kita terhadap sesuatu yang abadi, karena kita hanya singgah di sini. Adapun penduduk bumi semuanya, maka penduduk aslinya yaitu siapa? Hewan-hewannya, tumbuhan-tumbuhannya, benda-benda matinya semuanya, maka semuanya akan sirna. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi akan sirna. Sirna. Tidak ada satupun hewan-hewan di muka bumi ini akan kembali kepada Allah atau akan masuk surga atau neraka. Tidak, semuanya akan binasa, tetapi manusialah yang akan kembali. Ya, kitalah yang sebenarnya abadi sesuai dengan keabadian Allah itu. Kitalah yang dari mulai Allah ciptakan, kita tidak akan sirna, akan tetapi kita hanya berpindah alam dari satu alam kepada alam yang lainnya, dan akan abadi di salah satu dari dua tempat, abadi di surga atau di neraka, waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Sehingga manusia seharusnya tidak mencari keabadian di dunia yang fana ini, tidak, karena sesungguhnya mereka adalah makhluk yang abadi, tapi abadinya tidak di sini, abadinya nanti di kampung halamannya, abadinya nanti di akhirat kelak. Dan kita bermohon semoga Allah menetapkan kita sebagai hamba-hamba yang abadi dalam rahmat dan kenikmatannya, yaitu abadi di dalam surga, dan kita berlindung kepada Allah dari kemurkaannya, waliyadzubillah. Nah, demikianlah ya Allah terangkan fase itu. Dari mulai kita diciptakan bukan di sini, tapi kita hanya diturunkan di sini sementara. Kemudian Allah katakan qul nahbitu minha jami'ah, turunlah kalian semuanya di dunia ini sebagai tempat tinggal sementara bagi kalian, yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin, dan bumi itu bagi kalian mustaqar, adalah tempat tinggal, wa mata', dan harta benda, ilahin, hingga tiba saatnya. Kapan saatnya itu? Kapan kita bisa berpindah dari alam ini ke alam berikutnya? Yaitu ketika kita mati. Yaitu kita pasti akan mendatangi kematian itu, dan kematian itu akan mendatangi kita, dan kita akan berpindah ke alam yang berikutnya, yaitu alam barzakh, alam akhirat. Awal dari akhirat adalah barzakh, yaitu alam kubur. Kemudian kita akan kembali kepada Allah, berkumpul di padang mahsyar, dan selanjutnya dari peristiwa-peristiwa akhirat. Nah, itulah yang harusnya tertanam di dalam benak kita. Fase-fase kehidupan yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran ini bukan main-main, bukan sesuatu yang kita bisa abaikan, sesuatu yang serius, yang kita harus memikirkan bagaimana agar kita kembali dengan damai, kembali dengan kasih sayang dari Allah, kembali dengan kenikmatan dari Allah, dan bukan sebaliknya. Karena itu Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan apabila nanti datang dariku petunjuk untuk kalian, datang dariku seorang rasul yang membacakan kepada kalian kitab-kitabnya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih, baik di dunia ataupun di akhiratnya. Dia tidak akan takut, dia akan hidup dalam hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan demikian pula di akhiratnya. Walladzina kafaru, akan tetapi barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk itu, tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengetahui yang halal dan haramnya, tidak mau mengetahui yang boleh dan tidak bolehnya, tapi abai terhadap kewajiban-kewajiban yang harusnya ia kerjakan, dari tugas-tugas yang harusnya dia kerjakan, dari tugas-tugas yang harusnya dia lengkapi setelah mendapat fasilitas-fasilitas hidup di dunia ini dari semua kenikmatan-kenikmatan dunia.
Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, mereka itulah orang-orang yang kafir, ingkar, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami dari Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskannya. Ulaika ashabun nar, mereka itulah orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, demikianlah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Semua ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita akan pentingnya ilmu, pentingnya tetap belajar, pentingnya membaca Al-Quran dan mengetahui makna, arti, terjemah, dan tafsirnya, agar semua petunjuk dalam Al-Quran itu kita ketahui dan kita bisa laksanakan. Dan alangkah banyaknya yang menghalangi kita dari itu sekarang ini. Berapa banyak atau rata-rata survei mengatakan orang Indonesia itu kecanduan gadget sampai 6 jam per hari. Rata-rata. Ada yang berlebihan atau sampai lebih dari 6 jam. Ada yang sedikit dari situ, tapi dirata-ratakan 6 jam. Itu adalah penduduk Indonesia, dan itu juga menjakiti seluruh dunia. Yang mana waktu penggunaan HP ini lebih dari 6 jam atau 6 jam satu hari. Yang mana apabila waktu itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran, maka niscaya itu sudah cukup untuk kita bisa menghafalnya, kita bisa mentadabburinya. Karena itu sebenarnya ini hanya masalah prioritas, ya. Sebenarnya kita bisa, ya, sebelum ada gadget ini mungkin aja seorang dilalaikan dengan membaca koran, seorang dilalaikan dengan menonton televisi, dilalaikan dengan permainan-permainan bola, permainan-permainan yang sebenarnya boleh tetapi kemudian berlebihan lalu melalaikannya dan lain sebagainya. Dan sekarang inilah yang melalaikannya. Dan apabila semua yang melalaikan itu kita gunakan untuk belajar Al-Quran, maka niscaya sudah cukup bagi kita waktu itu untuk kita bisa menghafalnya, mengetahui artinya, belajar bahasa Arab untuk kita bisa menyelami bahasa Al-Quran itu dengan bahasa aslinya, yang merupakan mukjizat yang masih bisa kita saksikan sekarang ini, di antara mukjizat-mukjizat yang sudah tiada lagi. Dan satu-satunya mukjizat yang tersisa adalah Al-Quranul Karim, jika kita mengetahui bahasa Arab dan kita bisa melihatnya dengan bahasa aslinya. Dan waktu itu juga bisa kita habiskan untuk kita mentadabburinya, mempelajari tafsirnya. Dan itulah yang sebenarnya seharusnya kita lakukan dalam rangka bersyukur untuk mempertanggungjawabkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semasa kita di dunia. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Dengan demikian, ya, menuntut ilmu itu sesuatu yang harusnya kita jadwalkan, seharusnya kita prioritaskan, dan tidak kita berikan waktu-waktu sisa dari kehidupan kita. Akan tetapi harus kita luangkan waktu khusus untuk belajar, waktu khusus untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan semua cabang-cabang ilmu yang berasal darinya, sehingga kita mengetahui apa yang Allah inginkan dari keberadaan kita di muka bumi ini, dan semoga kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikianlah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Dan salah satu belajar dari yang Allah telah beritakan kepada kita di dalam Al-Quran adalah kita juga belajar tentang ayat-ayat kauniyah, ya. Jadi seandainya kita merenungi apa yang Allah telah ciptakan di muka bumi ini, maka kita akan kembali juga kepada sesuatu yang Allah inginkan, yaitu mengesahkan Allah. Dan itulah juga faidahnya kita belajar ilmu-ilmu dunia yang kita biasa sebut di sekolah dahulu pelajaran umum, mapel umum. Dengan mapel umum itu kita bisa menjadikannya suatu perenungan ayat-ayat kauniyah, yang dengannya kita akan semakin yakin, semakin mengokohkan hati kita akan kemahasaan Allah, kesempurnaannya, dan dialah satu-satunya yang wajib disembah, ya. Yang mana dalam surat Fussilat ayat 53 Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Afalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Allah berfirman, niscaya kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami.
tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di ufuk, di segala penjuru muka bumi. Wa fi anfusihim, dan di dalam tubuh mereka, di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum, hingga jelaslah bagi mereka annahul haq, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah benar, bahwasanya Islam ini adalah agama yang satu-satunya yang benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, dan tidaklah cukup atau tidakkah cukup bahwasanya Rabb kamu itu maha menyaksikan. Dan juga di dalam surat Az-Zariyat ayat 20 ayat 21, Az-Zariyat ayat 20-21 Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam di bumi atau di muka bumi ayatul lil muqinin, ada tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kamu sendiri atau pada tubuh kamu, afala tubsirun, tidakkah kamu memperhatikan? Ya, dari sini Allah berfirman seolah-olah Allah memerintahkan kita, ya bukan seolah-olah, dan memang ya Allah perintahkan kita untuk memperhatikan di sekeliling kita ini. Betapa megahnya dan maha sempurnanya yang Allah ciptakan ini, agar kemudian kita mengetahui betapa benarnya Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Betapa benarnya agama Islam yang sekarang ini, alhamdulillah Allah memilih kita untuk menjadi pemeluknya di antara miliaran penduduk yang lainnya, 1:7, sekitar itu. Betapa kita beruntung dan harusnya bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah pilihkan kita menjadi seorang yang memeluk agama Islam. Nah, demikian ikhwatal iman rahimanillah, dan demikianlah harusnya pembelajaran yang kita lakukan. Belajar yang kita harusnya alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dari ayat-ayat yang Allah yang membuat kita semakin yakin, dan kemudian kita pelajari Al-Qur'an itu, maka itulah yang akan membuat kita kokoh. Tidak mudah goyang, tidak mudah terkena syubhat-syubhat, tidak punya terkena bisikan-bisikan dari orang-orang yang berusaha melingkan kita dari hal ini. Dari liberalisme, dari ateisme dan lain sebagainya, yang mana mereka berusaha memalingkan kita dari ayat-ayat kauniyah Allah alam semesta dengan ilmu fisika, matematika, kimia, biologi dan lain sebagainya, malah justru mereka jadikan kita berpaling dari keberadaan Allah. Mereka jadikan kita membaca semua ini menjadi ateis, menafikan Tuhan. Dan itu kebalikan logika berpikir yang salah, logika berpikir yang terbalik. Justru dengan merenungi betapa sempurnanya ini semuanya, maka di sana adalah zat yang maha sempurna yang menciptakannya. Nah, demikian ikhwatul iman rahimanallah. Jadi mempelajari semua ini harusnya mempelajari mapel agama dan mapel umum di sekolah, itu seharusnya juga membuat seseorang itu semakin tinggi keimanannya atau semakin beriman. Nah, demikian ikhwatul iman rahimanallah jami'an sebagai muqaddimah dari kajian kita pada hari ini, dan poin berikutnya insyaallah kita akan masuk kepada pendidikan di dalam Islam. Setelah kita memahami betapa wajibnya kita belajar dan betapa Islam itu adalah agama ilmu pengetahuan yang semuanya dengan logika yang jelas, yang semuanya tidak hanya sekedar dogma atau doktrin, tetapi bisa terbukti, tetapi bisa kita saksikan dan kita bisa buktikan secara sains dan ilmiah. Maka dengan itu ilmu dan pendidikan adalah sesuatu yang menjadi prioritas bagi kita harusnya, ya. Apalagi ayat yang pertama turun Allah berfirman apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Dan di sini tidak disebutkan maf'ulnya. Ya. Bagi yang tahu bahasa Arab mungkin ngerti apa itu maf'ul. Ketika Allah sebutkan Iqra, kemudian Allah tidak sebutkan apa yang dibaca. Tapi Allah sebutkan apa? Allah sebutkan baca dengan nama Allah. Apa yang dibaca? Nah, para ulama mengatakan ayat ini ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lainnya yang tadi kita bacakan, yaitu membaca semua alam semesta ini.
Membaca semua ciptaan Allah ini kemudian dengan tujuan agar kita yakin Al-Quran itu adalah benar yang Allah turunkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, dan kemudian kita pelajari Al-Quran tersebut, ya. Jadi itulah yang kita baca. Semua itu adalah belajar agar tujuannya kita mengesahkan Allah. Semua yang kita baca itu yang berguna itu adalah yang kita dengannya kita baca lalu menambah keimanan kita, dan selebihnya, dan ini juga menjadi barometer. Apabila yang kita baca itu kita pelajari itu bukan atau tidak menambah keimanan kita, akan tetapi malah menambah keraguan-raguan, akan tetapi malah membuat kita lengah dan lalai, maka itu bukan sesuatu yang diperintahkan untuk dibaca. Yang diperintahkan untuk dibaca dan dipelajari adalah semua yang bisa meningkatkan dan menaikkan keimanan. Tetapi yang selebihnya adalah sesuatu yang tidak diperintahkan, atau bahkan yang lainnya adalah sesuatu yang justru kebalikannya, bukan mendekatkan diri kepada Allah dan harusnya ditinggalkan. Nah, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah jami'an. Sekarang kita sebelum kita masuk kepada apa yang kita inginkan atau materi utama, kita ajukan pertanyaan. Apakah ungkapan benar atau salah? Pertama, sebagian orang mengatakan atau sebagian orang lalai dalam bidang ilmu dan pendidikan. Bahkan mereka menganggapnya sebagai beban. Mereka mengatakan tidak perlu untuk terlalu memaksakan diri belajar dan menyekolahkan anak. Itu yang satu. Ini masih apa ya? Masih mukadimah ini anggapan yang beredar di sekeliling kita. Ada lagi yang mengatakan kepada pihak sekolah, anak saya sudah saya titipkan di sini, Pak, Ibu, Ustadz, Ustazah. Tolong dididik ya. Tolong dididik. Sementara dia hanya sibuk mencari uang untuk SPP-nya, untuk pembiayaannya, dan dia tidak sama sekali berperan kepada pendidikan anaknya. Itu yang satu lagi. Dan yang ada satu lagi yang mirip ya, seperti itu juga ya. Dia katakan kepada pihak sekolah atau pada ustadznya, Ustadz, ini anak saya titipkan kepada Ustadz untuk belajar, biarlah anakku yang belajar, biarlah anak saya saja yang belajar Quran, menghafal Quran. Kalau saya ini sudah terlambat, sudah banyak kesibukan, saya ini cukup cari uang saja. Kemudian biarlah anak saya yang belajar, saya cari uang untuk membiayainya. Dari semua statement-statement ini atau anggapan-anggapan ini, mana anggapan yang benar? Jawabannya apa jawabannya? Jawabannya semua anggapan ini keliru, ya. Jawabannya semua anggapan ini keliru, ya. Bahwasannya pendidikan itu dinomorduakan atau belajar itu dinomorduakan. Bahwasannya pendidikan itu adalah hanya tanggung jawab guru di sekolah, dan bahwasannya orang tua itu tanggung jawabnya hanya mencari nafkah atau mencari uang sekolahnya saja. Dan yang benar adalah apa yang benar? Yang benar adalah belajar itu adalah tanggung jawab semua orang, ya. Belajar itu tanggung jawab semua orang dan tidak tanggung jawab anak sekolah saja. Tidak tanggung jawab anak-anak saja, bahkan belajar itu adalah perintah kepada setiap orang, yaitu perintah kepada orang tua dan juga perintah kepada semua yang menjadi tanggungan seorang kepala keluarga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat At-Tahrim ayat 6, ya, surat At-Tahrim ayat 6, di mana Allah berfirman, dan ini sudah ma'ruf ya, sering kita bacakan ayat-ayat ini atau sering didengar di khutbah-khutbah dan pengajian-pengajian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman. Nah, perhatikan ini ya. Ini salah satu tanbih. Ya, para ulama mengatakan kalau sudah disebutkan wahai orang-orang yang beriman, maka harusnya telinga kita lebih waspada terhadap seruan-seruan ini. Karena seruan ini sedang Allah tujukan untuk kita.
Seruan ini sedang Allah langsung tujukan kepada orang-orang yang mengaku beriman. Karena itu perintah selanjutnya harus didengarkan baik-baik. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, naro, dari api neraka, dari siksa neraka, dari kemurkaan Allah. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Jadi neraka itu hanya ovennya saja, oven, tahu oven, microwave, yang pembakarnya saja. Yang kalau nggak ada apa-apa di situ maka nggak akan ada yang terbakar atau nggak akan menyala apinya. Setelah manusia dimasukkan ke dalamnya lah baru api itu menyala, karena bahan bakarnya nanti apa? Manusia. Lihat betapa ngerinya itu. Dan jangan sampai ada orang di sini yang berangan-angan singgah di neraka. Wal'iyadzubillah. Karena tidak akan tertanggung oleh kita. Wal hijarah, dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Di atasnya ada penjaga-penjaga, yaitu para malaikat-malaikat syidad, ghilad, syidad, yang kejam dan bengis. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah mendurhakai Allah atau tidak pernah membantah perintah Allah, selalu mentaati Allah apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, ikhwatal iman rahimanullah, dari firman Allah ini ya, Allah menunjuki kita tentang satu perintah dari antara perintah-perintah yang lainnya, yaitu sebenarnya ini termasuk sebagian yang besar dari atau pokok dari yang sebagian besar dari Allah perintahkan. Apa itu? Apa itu? Yaitu kita hendaknya menjaga diri kita dan melindungi diri kita dan keluarga kita, yaitu anak istri kita, dan termasuk keluarga dalam cakupan yang besar adalah termasuk ayah dan ibu kita juga, agar tidak bermaksiat kepada Allah, agar tidak berbuat dosa dan kesalahan sehingga menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Nah, itulah perintah yang secara umum yang Allah sebutkan. Dan jika kita perhatikan secara rinci ayat ini dimulai dari ku anfusakum, ya. Ayat ini dimulai dari ku anfusakum, seolah-olah urutannya adalah Allah katakan, hendaklah kamu pertama sekali yang kamu lakukan adalah menjaga dirimu sendiri. Hendaklah yang pertama kali kamu selamatkan dirimu sendiri. Barulah kamu bisa menyelamatkan orang lain, ya. Sebagaimana yang sering kita lihat juga ya dalam kehidupan kita. Tidaklah seseorang bisa menyelamatkan orang yang tertimpa sesuatu, melainkan dia dalam posisi yang selamat juga. Tidaklah orang bisa menyelamatkan orang yang sedang tenggelam, melainkan dia bisa berenang atau dia punya pelampungnya. Tidaklah seseorang bisa menyelamatkan orang yang sesak nafas kecuali dia sudah menyelamatkan dirinya dari sesak dan kemudian dia bisa menyelamatkan orang lain, sebagaimana prosedur penyelamatan di dalam pesawat ketika kurangnya tekanan udara. Ya, oksigen itu dipasangkan kepada orang tua dulu, baru kepada anak, dan lain sebagainya. Yang mana orang Arab juga punya pepatah untuk hal ini, apa? Tidak akan bisa memberi orang yang tidak memiliki. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, dia tidak akan bisa memberi. Orang yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka niscaya dia tidak akan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, demikianlah para bapak ibu, para saudara saudariku yang semoga Allah merahmati kita. Sehingga ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita yang harus belajar terlebih dahulu, baru kita ajari keluarga kita. Pentingnya seorang ayah dan ibu untuk belajar terlebih dahulu, baru bisa menyelamatkan anak-anak mereka. Dan tidak benar jika dia mengatakan bahwasannya jika dia sudah sekolahkan ke sekolah yang baik, kemudian cukup anaknya saja. Tidak, itu masih separuh berarti dari yang dia laksanakan, ya.
Yang benar adalah dua-duanya belajar sesuai dengan kadar kesanggupan yang dia miliki ketika perintah itu datang kepadanya. Ketika sekarang ini baru menyadari atau baru Allah kasih petunjuk hidayah itu, maka sekarang inilah titik mulainya dia harus belajar semampu yang dia miliki dari modal-modal yang dia dapatkan sekarang ini dari harta, pikiran, kemampuan, kekuatan dan waktu untuk sebesar-besarnya belajar, ya. Seberapapun usianya dan kesibukannya ataupun hartanya sekarang ini, maka inilah waktu untuk dia kerahkan untuk bisa belajar. Dan tidak benar jika hanya anaknya saja yang disuruh belajar tapi orang tuanya tidak belajar. Anaknya saja yang belajar baca Quran tetapi orang tuanya ternyata banyak terbata-bata membaca Al-Quran, dan ini sering kita saksikan di Medan dan kota-kota yang lainnya, ya, yang dari pengalaman bertahun-tahun membuka kursus, ya ternyata ya banyak dari yang orang-orang dewasa juga belum lancar membaca Al-Quran. Yang mana mereka senang memasukkan anaknya ke pesantren, ke pondok-pondok mahat-mahat, ternyata orang tuanya sendiri belum bisa baca Quran, dan itu sangat disayangkan. Yang harusnya orang tuanya juga ikut belajar, ikut menghafal Al-Quran, ikut belajar tafsirnya, ikut belajar kandungan-kandungannya. Jika anak-anaknya diajari fikih, akidah, hadis, tafsir di sekolah, maka orang tuanya juga harus belajar seperti itu juga. Dan tidak benar jika anaknya saja yang disuruhnya belajar lalu dia tidak belajar atau sibuk cari uang saja. Dan nanti akan kita sebutkan bahwasannya suatu kewajiban dengan kewajiban lain itu tidak boleh dipertentangkan. Tidak boleh seseorang mengatakan, saya tidak bisa sholat karena saya puasa, saya tidak kuat mengerjakan sholat 5 waktu karena saya lemas, saya sedang puasa. Boleh nggak bilang kayak gitu? Nggak boleh. Boleh nggak orang mengatakan saya nggak kuat puasa karena saya cari nafkah, karena saya capek bekerja? Boleh nggak bilang seperti itu? Nggak boleh, karena sebenarnya tidak boleh dipertentangkan dan tidak mungkin bertentangan. Ya, tidak boleh satu kewajiban bertentangan dengan kewajiban yang lainnya, atau tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali dengan kesanggupannya. Ini berlaku umum dan berlaku secara pribadi. Yaitu apa? Allah tidak akan membebani manusia di muka bumi ini kecuali memang manusia itu sanggup di atas kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka. Dan demikian pula secara pribadi, Allah tidak akan memberikan beban ujian keimanan kepada seseorang sementara imannya belum sanggup ke arah situ. Tidak. Tetapi itu sudah disetting dengan sedemikian rupa sehingga seseorang akan mendapatkan cobaan kehidupan sesuai dengan kadar keimanannya. Dan manusia pasti Allah akan kasih kewajiban sesuai dengan kesanggupannya. Tidak mungkin ada kewajiban yang tidak sanggup dikerjakan, di mana di sana banyak kemudahan-kemudahan. Nah, kembali kita ke sini. Tidak ada pertentangan antara wajibnya belajar dan mengajari keluarga dengan mencari nafkah, dengan sholat 5 waktu, dengan puasa bulan Ramadan dan lain sebagainya. Tidak, akan tapi semuanya harus dilaksanakan, dan itulah yang terutama. Terutama bagi kita adalah menyelamatkan diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa menyelamatkan orang lain, atau setelahnya kita menyelamatkan keluarga kita. Dan inilah salah satu juga poin dalam pendidikan adalah memberi teladan. Pendidikan yang baik adalah ketika orang tuanya di rumah sejalan dengan apa yang dididik di sekolah. Pendidikan yang baik adalah ketika di sekolah diajarkan doa-doa harian, doa harian itu diamalkan di rumah, dan di rumah sudah dilaksanakan juga oleh seluruh penghuni rumah. Dan akan sangat berat apabila hanya anaknya saja yang melaksanakan sementara dia lihat kedua orang tuanya atau salah satu darinya tidak melaksanakannya. Pendidikan yang baik adalah ketika anak diajari membaca Quran dan menghafal Quran, kemudian menjaga hafalannya, dan orang tua juga punya program itu di rumahnya. Jangan sampai yang membaca Quran di rumah hanya anaknya saja, lalu kedua orang tuanya tidak baca Al-Quran dan tidak menjalankan sebagaimana yang harusnya dijalankan dan harus yang sebaiknya. Karena keteladanan itu sangat penting bagi pendidikan sang anak. Karena ketika sang anak melihat sesuatu yang ternyata tidak dilaksanakan orang tuanya, maka dia akan berkesimpulan ini hanya
perkara main-main belaka, hanya diwajibkan di sekolah saja. Sebenarnya di rumah ini bukanlah perkara yang sangat ditekankan. Padahal itu sesuatu yang sangat penting untuk kesucian hati dan perjalanan ilmiah atau perjalanan keilmuan seorang anak seterusnya sepanjang hayatnya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mencontohkan sesuatu yang baik, maka baginya adalah pahala yang baik itu dan pahala orang yang menirunya. Dan kebalikannya, barang siapa yang mencontohkan keburukan, man sanna sunnatan sayyi'atan walahu wizruha wa wizru man amila biha. Kama qala Rasulullah. Dan barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk. Nah, ini kita wanti-wanti yang hil ya. Seandainya lah seorang orang tua di rumah belum dapat mencontohkan atau masih sama-sama belajar, bareng belajarnya, anaknya belajar, orang tuanya juga belajar dan sering ini seperti ini ya, maka hendaklah mereka saling ya melengkapi dan mengamalkan, walaupun ilmu yang sedikit tapi langsung diamalkan. Dan jangan sampai adalah dia mencontohkan perbuatan yang buruk, falahu wizruha, maka dia akan dapat dosanya dan dosa orang yang mencontoh perbuatan buruknya itu, dan dosa anak yang melihat kebiasaan buruk ayah ibunya itu ya. Jadi usahakan amal jariah kita itu betul-betul dari anak-anak yang kita usahakan menjadi amal jariah kita, atau orang-orang yang di bawah tanggungan kita untuk kita didik dan kita nafkahi, menjadi amal jariah bagi kita dari kebaikan-kebaikan yang dicontoh dari kita, ataupun kita menunjuki kepada kebaikan itu dan bukan malah mencontoh keburukan dari kita atau mendapat keburukan dari kita dan membuat kita malah menjadi sumber dari dosa jariah itu. Waliyadzubillah. Ya, jangan sampai mencontohkan yang buruk di depan anak, mencontohkan merokok, mencontohkan menonton yang tidak dibolehkan dan aurat-aurat dan lain sebagainya, menyia-nyiakan waktu bermain HP lama-lama ya. Seringkali seorang mengeluhkan tentang anaknya padahal orang tuanya yang mencontohkannya, mengeluhkan tentang anaknya kecanduan main HP, ternyata orang tuanya pulang ke rumah langsung pegang HP ya. Dan ini memang masif yang sekarang ini, banyak yang menimpa keluarga-keluarga ya. Dari anak-anak sekolah yang banyak bermasalah itu ya, ini permasalahannya adalah banyaknya jam bermain HP ya, tidur malam kemudian ngantuk di sekolah gara-gara kemalaman main HP tanpa pengawasan orang tua. Dan ternyata itu ditirunya dari orang tuanya, dan orang tuanya memfasilitasi. Betapa mirisnya hal ini, dan ini harusnya menjadi perhatian kita semuanya. Nah, demikianlah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an ya. Ini juga menunjukkan kepada kita akan pentingnya ilmu itu diamalkan ya. Jadi tidaklah di sini disebutkan jagalah dirimu dari api neraka, melainkan setelah kita berilmu dan ilmu itu diamalkan ya. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Ini satu poin juga ya, bahwasannya tidaklah suatu ilmu itu dipelajari sebagaimana yang sedang kita pelajari sekarang ini, dan alhamdulillah kita mencatatnya dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis yang dibacakan, melainkan agar ilmu itu diamalkan. Tidaklah ilmu itu dituntut melainkan untuk diamalkan. Tidaklah ilmu itu dituntut melainkan untuk dipraktekkan dan bukan hanya dikoleksi belaka. Tidak hanya dikumpulkan saja. Dan tidaklah ilmu itu dituntut melainkan untuk diamalkan, dan ilmu itu bukanlah tujuan ya. Jadi bukan tujuannya agar mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, enggak. Itu bukan tujuan. Ilmu itu bukan tujuan, tapi ilmu itu adalah fasilitas untuk kita bisa mengamalkan apa kandungan di dalamnya. Jadi bukan dia tujuan yang patokkan untuk kita dapat meraih setinggi-tingginya lalu sampai di situ aja, enggak. Tetapi ilmu itu dipelajari agar kemudian bisa diamalkan, dan amal itulah tujuannya. Beramal dari ilmu yang kita peroleh itulah sebenarnya tujuan kita belajar ya. Tujuan itu bukan sampai kepada ilmu saja.
laisa ilm bil kasratir riwayah, ya, sebagian ulama salaf mengatakan laisatil ilm bi kasratir riwayah walakin ilm al khasyah. Bukanlah ilmu itu dengan memperbanyak riwayat-riwayat atau hadis-hadis atau mengumpulkan atau menghafal atau mengoleksi buku-buku, bukan. Ilmu itu enggak hanya dengan mengoleksi banyak buku atau banyak menghafal Al-Qur'an dan menghafal hadis, bukan. Itu bukan berilmu. Ilmu itu adalah al khasyah. Apa khasyah? Rasa takut kepada Allah. Dari mana datangnya rasa khasyah? Dari mana datangnya takut kepada Allah? Ketika ilmu itu sudah diamalkan, ketika dia menjadi solat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ketika dia jadi menjadi sesuatu rajin bersedekah yang membuat kekikiran itu, rasa tamak dalam hati itu hilang dalam diri kita. Tidaklah ilmu itu menjadi khasyah ketika kita sudah mengamalkan ilmu tentang berpuasa, bahwasanya berpuasa itu melatih diri kita dari perbuatan buruk dan melatih kita untuk memanfaatkan waktu dan lain sebagainya. Ketika dia sudah jadi khasyah, barulah dia menjadi ilmu yang barokah, ya. Jadi ilmu itu bukan hanya dengan banyak-banyakan atau banyak-banyak mengumpulkan, tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang diamalkan kemudian menjadi khasyah atau menjadi menumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwatal iman rahimani rahumah jami'an, ya. Nah, kemudian, ya, realita yang kita sekarang hadapi dari para bapak-bapak dan orang tua, ya, adalah barangkali saja kita tidak punya banyak waktu untuk mendidik anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Barangkali saja kita tidak memiliki kapasitas yang cukup dan kita juga sedang belajar. Barangkali saja kita belum memiliki modal yang cukup untuk kita bisa memberikan bekal kepada keluarga kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu butuh kita bertawun kepada atau bersama kaum-kaum muslimin yang lainnya. Ya, itulah pada itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Apa artinya? Siapa yang tahu artinya? Ya, tafadhal. Masya Allah. Dalam satu lagi, dalam itsmi wal 'udwan artinya? Dosa dan maksiat. Iya, artinya permusuhan. Oke. Ini hadiah kan? Iya, tafadhal. Atau mau milih yang mana? Yang putih atau coklat? Coklat ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu ya. Baik. Tolong menolong kamu di atas birri wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong di atas itsmi wal 'udwan, dosa dan permusuhan. Dan ini mewakili kebaikan yang harusnya kita tolong menolong di atasnya, mewakili keburukan, kejelekan yang harusnya kita tidak ikut ambil andil di dalamnya sama sekali. Dalam pada inilah kita mengambil semua dosa itu dan di atas dosa itu ikut kena dosanya. Seperti apa? Dosa riba. Bukan cuma pelaku ribanya saja yang mendapat dosa, bukan cuma banknya saja atau rentenirnya saja atau pinjolnya saja dapat dosa. Siapa yang dapat dosanya? Yang meminjam, yang memberi riba, yang memberikan kelebihan riba itu kepada mereka. Siapa yang dapat dosanya juga? Yang dapat dosa juga para pencatatnya, saksinya, petugas kebersihannya, petugas keamanannya. Dan dalam pada itu juga firman sabda Nabi SAW tentang orang yang nyogok dan disogok, bahwasanya dua-duanya mendapatkan dosa. Ya, karena tidak mungkin ada rashi wal murtashi, ya. Tidak mungkin ada orang yang disogok kecuali ada yang datang memberi sogokan itu sehingga jadi ketagihan dia semuanya dia karena untuk menyogok dirinya. Tidak adalah mungkin orang yang membuat tato kecuali ada orang yang minta ditato, dan keduanya juga mendapatkan dosa dan lain sebagainya, ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah jami'an, kita balik ke sini. Karena itu kita yang merasa tidak memiliki
Ustaz itu kita mencari sekolah, mencari mahat-mahat, pesantren-pesantren, ustazah yang bisa mengajari anak kita, yang bisa tolong menolong di atas kebaikan dalam ilmu, dalam mengajari generasi Islam, ya. Dari atas itulah kita meminta agar kita bekerja sama dengan pihak sekolah agar bisa sama-sama mendidik anak kita, tapi yakin bahwasannya yang pertama kali atau kewajiban ini pertama kali jatuhnya kepada orang tua, ya. Jadi ini menampis anggapan yang pertama tadi bahwa orang tua itu cukup menciptakan pesantren yang bagus untuk anak, ya. Itu hanya bagian atau proses dari melaksanakan firman Allah, qu anfusakum ahlikum nara. Yang sebenarnya diperintahkan adalah diri sendiri. Kemudian jika kita tidak mampu, maka kita meminta bantuan dari sekolah atau ustadz yang bisa berkompeten di bidangnya, yang bisa mengajari anak-anak kita. Tetapi sejatinya pihak sekolah bukan pihak utama yang bertanggung jawab, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Nah, itu demikian poin yang ingin saya. Baik. Kemudian, ikhwatal iman, sebelum kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu metode pendidikan dalam Al-Quran, perlu kita ingatkan di sini bahwasannya ketika perintah Allah Azza wa Jalla dari Rasulullah SAW, maka perintah itu jika kita laksanakan, dan memang wajib kita laksanakan, itu bernilai ibadah bagi kita. Ini poinnya. Maka mendidik diri sendiri dan mendidik anak dan keluarga, istri adalah ibadah. Apa maksudnya ibadah? Ibadah kita melakukannya karena Allah yang memerintah, dan ibadah artinya kita melakukannya dengan berharap balasan, balasan dari Allah. Kita pendidikan keluarga saja, ya, sholat, sedekah, dan sama yang berkaitan dengan orang lain, ya, itu sebenarnya sesuatu kita harapkan balasannya dari, bukan dari orang yang kita berbuat padanya, bukan. Menyekolahkan anak, mendidik, merawat, mengasuh mereka, ekonomi mereka, kehidupan dan pangannya, termasuk orang tua yang berada di bawah pengasuhan dan lain sebagainya, itu kita harapkan Allah saja yang membalasnya, dan kita tidak harapkan orang yang kita kebaikan itu membalasnya. Karena itulah, ya, seorang suami yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai Allah dan Rasulnya perintahkan untuk mengharapkan balasannya dari sang istri, tapi yang Allah yang kasih. Walaupun istri tidak membalasnya sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan yang Allah perintahkan, nggak apa-apa. Yang penting apa? Dia sudah laksanakan apa yang Allah suruh. Dan demikian juga para istri, para ibu, tidaklah mereka merawat suami atau memberikan hak suami, kemudian merawat anak, memimpin di rumah suaminya, tidaklah mereka atas perintah Allah dan mengharapkan balasan dari Allah, dan mengharapkan balasan dari suaminya ataupun anaknya. Kenapa? Karena tidaklah mungkin semua pelayanan itu bisa dibalas dengan baik, apalagi manusia, ya. Bisa jadi nanti jika tinggi, maka kecewaan juga sangat tinggi. Berharap pada makhluk itu pasti kecewa. Memang, ya, hukum itu Allah perintahkan untuk timbal balik. Suatu kebaikan terus dibalas dengan kebaikan juga, iya, tetapi terkadang kurang atau lemahnya manusia dalam membalasnya sehingga menimbulkan kekecewaan. Karena apa? Karena kesalahan dari awal, kesalahan
Ya, tidaklah yang kita berikan itu semuanya itu diketahui bisa dapat balasan yang sesuai ekspektasi kita. Karena itu harapkanlah balasan dari Maha Mengetahui, sehingga apapun yang kita berikan untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, cukuplah hanya Allah yang tahu dan Allah membalasnya untuk kita. Dan pasti Allah akan balas, tidak ada satu yang sia-sia dari Allah. Fama qala dzarratin yarah wa may ya'mal dzarratin syarra yarah. Apa artinya? Apa artinya dua ayat? Ya, masya Allah. Tafadhal. Putih hijau. Oh ya, yang hijau itu apa ya? Tafadhal. Oke. Baik, ikhwatul iman rahimanillah jami'an. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, ya. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Apapun yang kita, bahkan yang sudah kita dalam hati kita akan nilai pahala jika kita tidak jadi mengerjakannya. Kita sudah berniat, ya. Nah, kita jadi mengerjakannya maka gandakan 10 kali lipat dan sekehendak Allah. Nah, karena itu keluarga memberikan hak-hak mereka dan lain sebagainya dari semua yang Allah berikan itu tidak kita harapkan dari makhluk balasannya. Tidak kita harapkan dari orang yang kita berikan kebaikan itu. Dan ini juga rahasianya agar kita tidak riya dan tidak sum'ah. Karena biasanya kita melakukan sesuatu itu seolah-olah rindu penghargaan atau rindu manusia menghargainya atau memberi apresiasi dari apa yang kita lakukan. Padahal itu ibadah yang Allah perintahkan. Muncullah dari dalam diri pengen manusia lalu apresiasi, pengen manusia mendengarnya lalu dipuji, ya. Padahal enggak. Apa kata Allah al-insan? Innakum liwajhi ridho minkum jazaa wala ya. Satu, ada dua lagi. Mungkin agak berat ya karena al-insan ya, bukan juz 30 atau yang sering dibaca. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Apa artinya? Siapa yang tahu? Tangan. Ada yang sudah jari. Baik. Ibu bisa? Oke. Kita lanjut dulu ya, tapi biar jangan lama. Apa artinya? Contoh kita puncak keikhlasan. Apa itu? Yaitu ketika tahu itu dalam hal kebaikan orang lain, kan apa? Untuk mencari hadapan Allah, Allah senang kepada kami. La nuridu minkum jazaa'an syukra. Kami memberi ini, kamu memberi, membuat baik kepada kamu atau kepada semua yang orang perintahkan, Allah perintahkan kita baik kepadanya. La nuridu, tidak mengharapkan balasan dari kamu, enggak. Wala syukuro, tidak juga ucapan terima kasih, enggak. Memberi makan ke enggak, mengharapkan anak yatim itu mendoakan, enggak. Sedekah kepada penghafal Quran, mengharap agar penghafal Quran itu yang mendoakan orang yang Quran, enggak seperti konsep Al-Quran, enggak.
La jazaa'a wala syukura. Enggak balas kamu, enggak juga ucapkan terima kasih, enggak. Harusnya kita beri langsung kita pergi karena enggak mengharapkan terima kasih sebenarnya, enggak. Tapi berharap apa? Berharap apa? Iya, dari Allah balasan itu. Keridhaan dari Allah itu sudah cukup bagi kita. Cukup banget. Enggak perlu dari manusia, enggak perlu. Kalau Allah, maka Allah akan menanggung balasannya untuk kita. Enggak perlu kita. Konsep ibadah yang harusnya tertanam kita ya, dari mendidik anak, seorang tua insya Allah tidak mengharap kita beri, karena itu kita melakukannya dengan sepenuh hati kita, karena Nabi jelaskan sekecil apa pasti akan membalasnya dengan setimpal ganda. Karim, Maha. Nah, dari situ ya, ikhwatal iman rahimahullah, ini adalah ibadah tidak ditentang lainnya, antara belajar atau dipertentangkan tidak mampu atau tidak ada waktu dan lain sebagainya. Karena ketika berburuk sangka maka apa yang buruk sangkakan itu yang terjadi. Ana inda dzanni 'abdi, kata Allah, aku itu sesuai persangkaan aku. Jika dia berprasangka baik, maka baiklah yang dia peroleh. Jika sangkanya buruk, maka bisa jadi buruk yang dia peroleh. Nah, karena itu jika kita berbaik sangka kepada Allah bahwasannya Allah akan memampukan kita, maka niscaya Allah akan memampukan kita dan tidak menentukan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Dan ketika itu ibadah, maka yang kita harapkan darinya adalah balasan dari Allah, bukan balasan dari orang yang kita beri kebaikan tersebut. Nah, ikhwatal iman rahimanullah jami'an. Kemudian satu, untuk menguatkan keyakinan kita tentang kewajiban ini, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, kullukum ra'in. Apa yang hadis ini? Kullukum ra'in, kullukum ra'in. Siapa yang bisa menyambungnya? Tafadhal, masya Allah. Kullukum ra'in, sambung. Ya, ya, sambung selanjutnya. Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Apa artinya? Oke, tapi bagus, bisa. Ya, tafadhal. Ya, tafadhal, silakan diambil salah satu dari. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, barakallahu fiik. Barik fiik. Masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban atas pimpinannya itu atau kepemimpinannya itu. Al-amir ra'in, kata Nabi. Presiden itu, kepala negara itu, kepala pemerintahan itu, gubernur itu, kepala yang lainnya, kepala sekolah, sebagainya, ra'in, pemimpin, dan nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki itu, seorang itu ra'in ala ahli baitihi. Dia adalah pemimpin bagi keluarga yang mencakup anak istri, ayah ibunya jika berada di bawah pengasuhannya. Wa ra'iyatun an baiti jiha wa dan wanita, seorang istri itu juga pemimpin apa? Memimpin bagi rumah suaminya dan orang yang tinggal di rumah suaminya. Kata Nabi, setiap yang adalah pemimpin, dia memimpin dirinya minimal. Ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing kalian akan bertanggung jawab. Hadis dari Nabi ini semakin menguatkan kewajiban ini dan betapa kita harus melaksanakannya dan melaksanakan dengan penuh sukacita, melaksanakan penuh semangat, karena itu ibadah. Allah akan memberi balasan ganjaran bagi kita lipat ganda dari ibadah yang kita laksanakan. Kita jami'an masuk kepada poin berikutnya, dan ini adalah poin yang menjadi inti dari daurah kita, yaitu bagaimana metode pendidikan anak dalam Al-Quran. Bagaimana metode pendidikan anak dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Sebenarnya ya, metode pendidikan dalam Al-Quran itu
melengkapi satu dengan lain-lainnya. Ayat yang satu saling melengkapi dengan ayat yang lainnya. Karena itu tidak kita secara parsial, dan memahami secara parsial itu sering menyesatkan ya. Dan tersesatnya ahli kitab adalah karena memahami kitabnya secara parsial. Dan sekarang ini karena mereka memahami secara tekstual, dan pemahamannya keliru, dan tuh ke dalam kesalahan mereka memahami penggalan ayat yang lainnya, menggabungkan dengan hadis Nabi yang merupakan penafsir dari jatuh. Al-Quran itu tidak cukup tok ya, walaupun ayat bisa menjelaskan penjelasan dari mana Rasulullah menerapkannya dalam ucapan beliau, dalam praktek kehidupan SAW. Dan tidak juga titik sampai di situ, bagaimana dulu para sahabat memahaminya dari beliau, mereka mengkopi pelaksanaannya dari beliau. Itulah makanya Al-Quran titik saja, tetapi Al-Quran dan hadis. Apakah Al-Quran cukup titik? Tidak. Hadis dengan masalah ummah, hadis dengan pemahaman yang sebagaimana lalu Rasulullah dan sahabat, dan mereka memahamkan yang seperti itu. Itulah prinsip yang menyeluruh ayat-ayat Allah. Dipahami satu saja maka bisa menyebabkan atau kekeliruan pemahaman, dan ini satan mereka menjadi sekarang ini. Tidak mereka jadikan jadi ada di sekitar kita, dan menjadi contoh bagi kita betapa seseorang itu jika memahami ayat secara sepenggal maka dia akan keliru tanpa memahami dengan menggabungkan dengan ayat secara tua. Iman Allah. Ayatnya ada tidak yang bisa kita sampaikan di sini. Satu, Ali Imran ayat 36, 37, 5, 36, 37 pasti pendidik awal fase-fase awalnya. Kemudian surat Man ayat kedua, surat Luqman ayat sampai ayat 19. Dan yang terakhir adalah surat Al-Hadid ayat. Surat tadi tentang surat Imran tadi tentang apa? Siapa yang hafal? Jawab. Ini ada tinggal satu lagi nih. Akhwat. Ya, di dari barakallahu fiki. Yang ayat berapa? Ayat 12 sampai tentang tahap yang didahulukan diankan. Kemudian terakhir tentang fase ya.
karena secara keseluruhan di sini ini butuh intensif atau training yang lanjutan agar bisa, akan kita adalah poin-poin saja. Semoga kemudian sebagai para pembelajar komprehensif lagi atau lebih menyeluruh ya, sebagai motivasi kita untuk belajar Al-Quran. Tidaklah para ulama itu di akhir hidupnya itu mereka ternyata ya mempelajari ilmu A, B, D, ternyata masih fokus kepada Al-Quran. Dan ini akarnya. Dulu aku lebih banyak mempelajari Al-Quran dan tafsir. Seandainya dahulu aku lebih fokus lagi belajar Al-Quran, itu penyesalan seseorang yang sudah ulama. Konon lagi kita seperti kesalahan yang pernah kabarkan tentang seseorang yang seandainya kata Nabi ada seseorang yang dari awal penciptaan dia sujud sampai mati, maka dia di hari kiamat akan menganggap kurang ibadahnya itu, karena di hari kiamat nanti seseorang itu sangat banyak. Karena itu seorang yang sudah banyak pun menyesal, apalagi seorang yang tidak kebaikan yang dia bawa. Itu bilang. Nah, pula ternyata Al-Quran merupakan samudera ilmu dan sumber segala ilmu syariat ini, ya. Membawa sudah banyak saja masih menyesal, apalagi enggak membawa ilmu Al-Quran ini. Nah, tapi pun kita mau nah di sini kita bercerita Maryam. Imra'at Rabbi tartulaka ma fi batni arram fataqabbal minni innaka antas samiul. Ingatlah ketika istri Imran, ya Allah, aku nazar kepada apa yang ada di dalam perutku ini atau janinku, akan menjadi hamba yang mengabdi, terimalah nazar itu. Sesungguhnya maha mendengar lagi maha mengetahui. Qalat rabbi inni wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika dzurriyyataha minasy syaitonir rajim. Maka Ummu Maryam, lahir Maryam, dia berkata, ya Allah, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah tahu apa yang dilahirkan, dan tidak perempuan, dan aku Maryam, dan aku memulihkan dari untuknya dan untuk keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Taqabbal rabbuha biqabulin hasan wa bataha nabatan hasan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria haraba wajada 'inda qala ya Maryamu annaki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Allah menerima doa Ummu Maryam dengan penerimaan yang baik, dan kemudian Allah membesarkan Maryam dengan penerimaan yang baik pula, dan kemudian didukunglah pemeliharaannya oleh Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi menemui Maryam di mihrabnya, dia mendapati ada makanan. Dia bertanya, dari mana makanan ini? Maka Maryam jawab, ini dari sisi Allah, sesungguhnya Allah rezeki. Huna Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Disitulah Zakaria berdoa kepada Rabb-nya, dia mengatakan, ya Allah, berilah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau maha mengabulkan permohonan. Nah, ikhwatal iman rahimani Allah, dari
4 ayat ini kita bisa mengambil beberapa kandungan ayat, ya. Satu, mengharapkan anak yang baik dengan pendidikan yang baik itu dimulai dari istri yang baik, mencari ibu yang baik bagi anak-anak. Bahkan sebagian salaf mengatakan anaknya, aku berbuat kepadamu wahai anakku dari semenjak aku mencarikan ibu yang baik untukmu. Kenapa? Dari mana kita lihat ini atau kita ini? Dari firman Allah, Imra'atu Imran. Ketika itu istri Imran berkata, nah doa tidak mungkin diucapkan wanita jangan melainkan wanita yang salehah. Wanita yang tahu bahwa penting untuk mendapatkan keturunan yang baik. Bahwa tidak mungkin kita bisa mendapatkan keturunan mendidik seorang pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Dari seorang wanita yang salehah yang betul-betul tawakal Allah dalam memperoleh anak, mengasuhnya dan mendapat anak yang salehah, dan itu tidak mungkin dari wanita tidak salehah. Ya karena itu berusahalah mendapatkan wanita yang salehah yang kemudian paham betapa pentingnya ya doa, dimulai doa ya untuk mendapatkan anak yang soleh. Kandungan berikutnya adalah berdoa kepada Allah agar diberi anak yang soleh, sebagaimana tadi Nabi Zakaria berkata ketika dia mati Maryam dalam keadaan baik. Maryam beribadah terus tanpa perlu keluar dari mihrabnya, sementara sudah dihidangkan padanya makanan. Sebagaimana penduduk ya, makanan tinggal bilang saja langsung datang terhidang. Ketika Zakaria melihat hal itu, maka dia pun berdoa. Ya, kemudian Allah mengabulkan doanya dan Allah memberinya anak namanya Yahya. Apa kata Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah aku dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik. Ya, dalam yang lain dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan doa Nabi, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, berilah aku minas shalihin, di antara anak-anak yang soleh atau orang-orang yang soleh. Karunialah aku anak yang soleh. Rabbana min azwajina dzurriyyatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah kami dari keluarga kami dan keturunan kami qurrata a'yun, yang menyejukkan mata kami. Ya, dan lain doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Yang intinya semua itu dimulai dari doa, ikhwatul iman rahimanillah. Ya, dimulai dari memilihkan istri yang baik, lalu istri ikut berdoa, kemudian ayahnya juga berdoa, ya. Dan dari doa keduanya lah semoga Allah kabulkan. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa ambil doa dari Ummu Maryam tadi, ya. Ketika anaknya sudah ada dalam kandungan, apa katanya? Ini nazartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Aku bernazar agar anakku itu menjadi hamba Allah yang baik, mengabdi kepadamu, maka terimalah doaku. Nah ini dia. Jadi semenjak belum jadi, semenjak milih istri, sudah pilih istri yang baik agar dia ikut berdoa. Kemudian doa kepada Allah agar diberi keturunan. Setelah keturunan itu ada, maka didoakan ketika di dalam kandungan agar dia menjadi anak yang soleh. Dan jangan lupa juga ya, ketika bercampur antara istri, suami dan istri, nah itu juga ada doanya agar jannibna syaitan, agar jauhkan syaitan dari kami, wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan agar engkau jauhkan syaitan dari yang engkau beri rezeki kepada kami. Dan itu juga doa ya, ikhwatul iman rahimanullah. Alangkah banyaknya ternyata fase-fase di sana dimulai dari doa. Dan kemudian di sini disebutkan falamma wada'atha, ketika dia melahirkannya dia juga berdoa. Qalat rabbi inni wada'taha untha
Wa inni u'idzuka bika. Nah ini dia. Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ya. Setelah dia melahirkannya dan ternyata anaknya perempuan, apa kata Ummu Maryam? Aku berlindung kepadamu agar engkau melindunginya, wa dzurriyyataha, dan anak cucu dan keturunannya, minasyaitonir rajim, dari syaitonir rajim. Nah perhatikan ya, ketika lahir ternyata diwarnai dengan doa-doa. Nah ini menunjukkan pentingnya doa, ikhwatal iman rahimanullah jami'an ya. Dari ayat ini banyak ya, dari mulai awal sudah yang usaha, kemudian ketika di kandungan, ketika dilahirkan, dan seluruhnya dan seterusnya, ikhwatal iman rahimakumullah, jangan putus asa berdoa. Itulah tuntunan pendidikan dalam Al-Quran dalam mendidik anak, yaitu mulai dengan doa dan seterusnya dengan doa hingga akhir hayat. Dan jangan ada seseorang yang berputus asa dari berdoa, ya. Ya, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya doa seorang itu dikabulkan atau akan menjadi kebaikan bagi dirinya sepanjang dia tidak tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Yaitu dia mengatakan aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Artinya apa? Dia sudah putus asa. Dia menganggap satu doa, dua doa kan udah pernah aku doain. Udah pernah aku doakan anakku ini, udah pernah aku doakan. Pernah ini menunjukkan suatu keputusasaan. Ya, ini bukan pernah lalu bisa sekali-sekali ya, bukan pernah karena kewajibannya cuma sekali seperti naik haji. Udah pernah naik haji, iya, karena memang naik haji itu hanya kewajibannya sekali saja, maka kita katakan pernah, karena cuma sekali kewajibannya. Tapi boleh nggak orang mengatakan pernah sholat? Udah pernah sholat, gitu. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena sholat itu kewajiban madum tuhayya, ya, selama aku hidup, kata Nabi Isa. Dan demikian pula di syariat kita. Nah demikian pula doa itu nggak pernah ya, bukan udah pernah aku doain, gitu. Nggak. Doa itu seterusnya sampai Allah berikan salah satu dari 3 kebaikan. Apa itu Allah kabulkan? Atau Allah berikan dengan bentuk kebaikan yang lain, Allah simpan di akhirat dengan bentuk kebaikan yang lain, atau Allah palingkan dari keburukan sebesar doanya itu, dan tidak akan rugi orang berdoa. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ibadah itu tidak akan rugi, kebaikan apapun tidak akan rugi sekecil apapun. Demikian pula doa. Tidak ada doa yang enggak jadi apa-apa, enggak ada doa yang enggak jadi apa-apa. Enggak ada rupiah yang kita sedekahkan serupiah pun enggak jadi apa-apa, enggak ada. Pasti akan ada balasannya. Ya, demikian pula doa. Ya, doa itu jangan berhenti. Doa terus sampai Allah berikan salah satu dari 3 kebaikan tersebut, atau sampai mati, karena kita juga tidak tahu yang mana yang terbaik bagi kita, yang Allah sudah sediakan, dan apa yang Allah pilihkan itulah yang terbaik. Ya, karena itu dari Ali Imran ini, atau surah Ali Imran yang kita bacakan ini menunjukkan kita pentingnya berdoa dalam masalah pendidikan anak, dan termasuk semua kebaikan-kebaikan yang kita harapkan dan semua keburukan-keburukan yang kita hindari. Doa, jangan putus asa dari berdoa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Karim. Jika ada orang yang paling baik, semua dibandari, semua ditraktir, semua diberi sama dia, dan dia Maha Kaya atau dia kaya raya, ketahuilah Allah Maha Pemurah. Ketahuilah Allah Maha Dermawan, lebih dari siapapun, karena dia Maha. Kedermawanannya sudah sempurna. Dan ketahuilah Allah yang Maha Dermawan itu Maha Kaya, enggak berkurang dari kerajaannya dari apa yang kita minta kepadanya, enggak. Maka dari itu jangan berputus asa dari doa. Nah, ikhwatal iman rahimanillahi jami'an. Nah, termasuk doa juga apa yang kita niatkan dalam hati dan yang kita ucapkan di lisan, ya ikhwatal iman. Karena seringkali seseorang itu niatnya sudah enggak benar, ya. Niatnya sudah yang aneh-aneh, niatnya agar anaknya sukses menjadi pejabat. Nah, itu sudah enggak benar. Nanti sukses menjadi pejabat dunia, maka bisa terpaling dari akhirat. Niatnya agar anaknya menjadi seorang kaya raya, ya,
boleh, tapi harusnya diiringi lagi kaya raya yang dermawan, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan apalagi sudah terucap di lisan, niat saja bisa jadi kenyataan, apalagi sudah terucap di lisan, ya. Maka itu jangan sampai terucap yang buruk-buruk kepada diri kita, anak kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Jangan sampai terucap dari kita sesuatu yang buruk, ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika dia tidak bisa berucap yang baik, maka bagusan dia diam aja. Kenapa? Karena ucapannya dia doa, apalagi kepada anaknya, ya. Salah satu doa yang dikabulkan adalah doa orang tua kepada anaknya. Bodoh kali, gitu ya. Jadi, tidakkah dia tahu nanti ketika itu dikabulkan? Jangan gitu, kan gitu. Lebih baik bahasanya diganti, jangan seperti itu. Enggak boleh seperti itu. Itu adalah perbuatan orang bodoh. Nah, gitu. Nah, itu lebih baik daripada menjas anak atau mendoakannya nakal kali. Itu doa, ya. Baik. Nah, dan termasuk juga doa adalah memberi nama yang baik bagi anak. Rasulullah SAW ketika mendengar seorang memiliki nama yang tidak enak, maka beliau menggantinya. Seseorang jika Rasulullah dengar namanya sulit, namanya Sa'ab namanya, ya, Nabi menggantinya dengan Sahal, mudah, dan lain-lain, ya. Jadi berilah nama yang baik sehingga itu menjadi doa bagi sang anak. Nah, jadi kaitannya adalah doa. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah jami'an, dari sini juga menunjukkan pentingnya belajar fase perkembangan anak dan metode pendidikan. Dari mana kita ambil itu? Dari firman Allah, walaysa dzakaru kal untha. Walaysa dzakaru kal untha. Apa tadi artinya? Tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Nah, perhatikan. Ini poin ini. Poin ini. Ya. Perhatikan Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, laisa dzakaru kal untha. Tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Artinya memang Allah sebutkan kita ini diciptakan beda-beda. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah Al-Hujurat. Siapa yang hafal? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian Nabi katakan perbedaan-perbedaan itu agar kalian saling mengenalnya dan bisa memaklumi satu dengan yang lainnya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada pendek, ada gede, ada kecil, dan lain sebagainya. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal saja. Tapi itu tidak menjadikan kalian bangsa yang superior lalu menjajah bangsa lainnya. Enggak ada seperti dalam Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia bukan laki-lakinya, bukan perempuannya, bukan hitamnya, bukan putihnya, bukan. Tetapi apa? Atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Oke, kembali kita di sini ikhwatal iman. Ini menunjukkan pentingnya mengetahui karakter laki-laki dan karakter perempuan karena pendidikannya berbeda. Ini pentingnya mengetahui betapa dalam Islam itu pandangan untuk pihak kaum ibu berbeda dengan kaum bapak. Dan dalam semua permasalahan, ya mungkin sama dalam masalah akidah, ya tentunya akidah yang diyakini seorang wanita dengan seorang pria sama, tetapi bisa kita katakan lebih banyak bedanya dalam masalah fikih, ya, dalam bab-bab tertentu, dalam bab-bab fikih, dalam bab menundukkan pandangan, dalam bab tutur aurat, ya, sehingga bisa kita katakan apa, sebenarnya kurikulum sekolah untuk wanita itu harusnya beda dengan kurikulum sekolah untuk pria, apalagi sudah fasenya di atas fase anak-anak, ya, yang mana fase TK, SD atau separuh dari fase SD itu masih sama. Kemudian setelahnya sudah masuk era hampir baligh. Nah, ini sudah masuk fase yang harus dibedakan.
Bahkan kelasnya sudah dipisah. Ya. Karena apa? Karena fikihnya nanti sudah beda, pandangannya sudah beda. Laisa dzakaru kal untha. Beda fardu ain laki-laki dan beda fardu ain perempuan dalam beberapa kasus. Dalam fikih sehari-harinya, ya, di wanita ada fikih tentang darah kebiasaan wanita, peran seksualnya, yang mana ini menjadi sesuatu yang penting sekarang ini. Ketika seseorang harus dikenalkan dengan lawan jenisnya, ya, karena itu sebagian psikologi pendidikan Islam mengatakan rentang-rentang usia dan harusnya kepada siapa itu dia didekatkan. Ya, contohnya usia 0 sampai 7 tahun harusnya diasuh oleh kedua orang tuanya, laki-laki dan perempuan. Jika tidak ada keduanya maka harus ada yang mewakilkan. Kenapa? Harusnya dia lihat kedua peranan ayah dan ibu, laki-laki perempuan dalam keluarga. Kemudian 7 sampai 12 tahun hendaklah disesuaikan dengan gendernya, atau kalau perempuan lebih dekat ke ibu atau laki-laki lebih dekat ke ayah, agar dia lebih mengetahui peranan-peranan atau fungsinya dalam keluarga. Baru kemudian setelah itu disilang, yaitu 12 tahun ke atas wanita didekatkan dengan bapaknya, kemudian wanita didekatkan dengan ibunya, agar wanita yang dekat dengan ayahnya merasa ada perlindungan dari seorang laki-laki mengayomi dia, sehingga dia tidak perlu mencari perlindungan atau seorang laki-laki yang menggombalinya dan merayunya di luar sana. Dan demikian pula laki-laki yang didekatkan kepada ibunya, agar dia tahu bagaimana mengayomi seorang wanita dan mengerti perasaannya dan lain sebagainya. Yang ini di sini bukan tempatnya, yang butuh pelatihan khusus untuk ini, yang tujuannya itu agar kita bisa mendidik mereka agar tidak memiliki penyimpangan-penyimpangan di kemudian hari. Ya, seseorang yang terdidik di tengah-tengah wanita, seorang laki-laki yang dididik di tengah-tengah wanita, mungkin bisa menjadi kewanita-wanitaan, padahal itu bukan gendernya. Wanita yang dididik di tengah laki-laki bisa menjadi kejantan-jantanan, padahal itu bukan gendernya. Dan ini salah satu yang menyebabkan terjadinya LGBT dan lain sebagainya sekarang ini. Salah satu dari banyak faktor yang lainnya. Ya, sehingga penting mengetahui tentang laisa dzakaru kal untha. Tidaklah sama laki-laki dengan perempuan, karena memang ada yang harusnya kita sesuai dengan porsinya. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah jami'an, ya, ada juga di sana, dan ini kita gabungkan dari yang lainnya, ya. In fi dzalika dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa, kata Allah dalam surah Qaf, punya peringatan dzikra liman kana lahu qalbun, menjadi yang memperhatikan dengan wa alqa sam'a, dan sang pendengar, wa huwa syahid, dan dia melihat dari matanya atau menyaksikan. Nah, ini juga menimbulkan penelitian tentang gaya belajar manusia. Bahwasanya di sana ada seseorang yang lebih cenderung belajar dengan bahwasanya ada pendengarannya. Kemudian ada di sana orang yang lebih menyerap pelajaran dari pendengar penglihatannya. Dan kita saksi, ya, di dalam, dan para ulama meneliti ini, ulama Islam, ya, bukan cuma ulama barat saja yang mengikut dari ulama-ulama Islam. Yang mana kita sebagian persaksian ulama mengatakan, aku melihat buku, ya, ada sebagian penglihatan, memasukkan memori penglihatan dengan penglihatan lebih dari lainnya. Dia mengatakan apa? Lalu aku hafal semua posisi-posisinya. Inilah makanya orang yang ingat ini posisinya kanan, bawah, dan lain sebagainya, karena memang dia seorang visual. Dan ada orang yang pendengarannya, dan kita saksikan, ya, salah satunya kalau ngerti, yang mengatakan apa? Ustadzku berbicara atau guruku berbicara, aku bisa merekam awal sampai akhir dan aku mengucapkannya persis seperti apa yang dia ucapkan. Bayangkan, ya, satu muhadarah, satu ceramah, dia bisa mendengar, bisa rekam, dan dia bisa ulang. Ini bukan kaset manusia ini.
karena dia auditori, karena memiliki kemampuan masalah. Nah, kenapa perlu pelajar? Karena kita menyesuaikan sang anak itu dari sisi mana lebih dominannya. Ya, ada orang dominan dari ada dominan pendengaran, sehingga kita bisa dan kita bisa memaklumi yang paling penting ya. Nah, dari yang kita tadi kan beda laki-laki dan perempuan, beda tadi belajar ya, kita bisa memaklumi. Berarti kan laki-laki dengan otak fokusnya. Nah, ini beda laki-laki, otak laki-laki dengan otak wanita. Strategi ternyata beda. Laki-laki adalah otaknya otak fokus, yang mana memikirkan sesuatu maka dia bisa terlengah dari yang lain. Sedang fokus baca, ini laki-laki. Dan ketika kaum wanita nggak mengerti hal itu, maka mereka marah-marah. Kenapa? Karena katanya dipanggil nggak dengar. Ya, karena kami laki-laki fokus, laki-laki tidak bisa mendengar apapun. Bukan, memang nggak bisa, karena dia punya otak fokus dan imajiner. Laki-laki lebih bisa membayangkan atau memvisualisasikan sesuatu dalam benaknya daripada kaum wanita. Karena itu laki-laki lebih disuruh menundukkan pandangan dari kaum wanita. Karena laki-laki nampak ujung kainnya saja dia sudah bisa membayangkan yang bagaimana di dalam nya. Nah, dengan wanita tidak seperti otaknya ya. Wanita itu otaknya tidak fokus atau bisa memikirkan banyak hal. Ya, kalau laki-laki single tasking, kalau wanita itu tasking, dia bisa mengurusi banyak hal sekaligus. Dia bisa mengurusi banyak hal sekaligus. Laki-laki enggak. Dan tidak imajiner, dia kurang baik. Makanya mungkin wanita kekurangan ini secara umum ya. Ada yang mungkin tidak seperti ini. Lihat peta itu, kalau wanita itu misalnya kita kasih pun peta atau Google Map, maka bisa tersesat lebih daripada laki-laki. Laki-laki dibayangkan saja ini di sini, oh ya udah dapat. Kalau wanita dia lebih kesal, lebih mudah circumstances ya, bukan dia lebih mudah tersesatkan atau salah pemahaman tentang rambu jalan dan lain sebagainya. Ya, nah ini beda ya. Kesimpulannya apa? Ini mungkin perlu bab tersendiri atau pelatihan tersendiri ya, dan insya Allah semuanya dalil-dalilnya dalam syariat, nggak hanya psikolog barat saja. Ya, sehingga menyimpulkan tentang kita belajar ini dan agar kita bisa memaklumi ketika ada yang berbeda kita, ya, ketika ada beda dari kita, sehingga kita tidak menyikapi berlebihan kelemahan sebagian orang yang tidak sama kita. Yang visual bisa memaklumi kelemahan auditori bisa mengalami kelemahan. Laki-laki memahami kelemahan laki dan wanita memahami kelemahan laki. Nah, ikhwatal iman dan lain-lain. Kita lanjutkan sedikit. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasannya ini cuman pemantik ya. Kita belajar lebih banyak lagi, terutama tadi metode pendidikan anak, dan yang selanjutnya dari surat Luqman ayat 12 dan ayat 19 itu adalah tentang tahapan fase. Apa yang pertama kali diajarkan? Ya, yang ini silakan dibaca sendiri, yang diawali dengan ketika Allah menyebutkan bahwasannya Luqman sudah diberi hikmah. Allah berfirman, "Walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Wa idza Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dia awal dari situ dan seterusnya baca sampai halaman. Sesungguhnya kami memberikan Luqman itu hikmah dan hendaklah dia bersyukur kepada Allah atau kepada Allah. Dan siapa yang bersyukur sesungguhnya dia untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kafir sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Suci. Yaitu ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idzuhu, ketika dia memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah kamu
kutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu sungguh kezaliman yang sangat besar. Nah, ikhwatal iman rahimanallahu jami'an. Dari sini para ulama katakan, satu, hendaklah mendidik itu dengan hikmah, dengan kelembutan, ya. Apa kata Allah dalam sebuah hadis? Maka narifku fi syai' la zanah wala nuzi'a min syai' illa syanah. Tidaklah kelembutan itu atau hikmah itu, sikap yang bijak itu pada sesuatu illa zanah, kecuali akan menghiasinya, membuatnya wala nuzi'a min syai', dan tidaklah tentu hilang dari sesuatu, sengit, marah-marah, killer, dan lain sebagainya, sikit-sikit marah, tensi, temperamen dan lain sebagainya, illa syanah, kecuali akan memburukkan sesuatu itu, ya. Nah, inilah hikmah di pendidikan itu, harusnya dengan hikmah. Kemudian yang pertama kali harusnya dipelajari dari materi sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu la tusyrik billah. La tusyrik billah. Apa itu? Janganlah kamu mensekutukan Allah, yaitu tauhid. Yaitu mengajarkan tentang hak-hak Allah kepada anak-anak kita, dan disesuaikan dengan fase perkembangan, ya. Yang mungkin ada yang mengatakan jangan pada atau tidak boleh mengatakan jangan, gitu. Padahal Allah dalam banyak ayat mengatakan la tusyrik, la taqrabuz zina, ya, jangan kalian berbuat syirik, jangan mendekati zina, dan lain-lain. Kenapa demikian? Ternyata ada rinciannya. Ternyata anak usia itu lebih baik diajari dengan metode memberi contoh, menuntun kepada yang baik, dan tidak melarang dengan. Adapun usia 7 ke atas barulah dia bisa beri larangan dan kemudian bisa diberi argumen. Mana yang ada dalam ayat ini, inna syirka la dzulmun, dikasih atau penyebabnya, alasannya kenapa dilarang. Itu 7 ke atas. Ya, ini salah satu metode psikologi pendidikan, ya. Nah, dari intinya adalah mulailah dari tauhid dengan fase-fasenya. Untuk pencipta kita, semua perbuatan kita akan dibeban, kemudian baru diperangkat sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, sebagaimana yang dalam surah Luqman ayat 19 ini. Kemudian baru adab-adab dan lain sebagainya. Silahkan dibaca sendiri tafsirannya. Diperkenalkanlah atau diajarkanlah urutan-urutan ini sesuai dengan fase perkembangan anak, ya, yang kita sebutkan tadi, ya, yang ada di dalam surah Al-Hadid tadi kita sebutkan ayat 20, yang mana macam-macam dari fase-fase perkembangan itu ada ketertarikannya tersendiri, dan dari situlah kita bisa mulai meraih hatinya atau mendapatkan simpati darinya atau bisa masuk kepada kesadarannya. Kita kembali kepada tauhid. First tadi tauhid yang pertama, ya, la tusyrik billah. Kenapa la tusyrik billah yang pertama? Karena apabila tauhid itu atau menyadari akan pentingnya mengesahkan Allah dan memberikan apa yang menjadi hak-hak Allah itu yang pertama, ikhwatul iman rahimanallahu jami'an, maka mudahlah hukum-hukum yang lainnya. Sebagaimana ini persaksian dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibu kita semuanya, Aisyah radhiyallahu anha. Apa katanya? Fase-fase perkembangan Islam itu dari awal periodenya adalah periode Makkah, yaitu 13 tahun di Makkah itu adalah memperkenalkan tauhid kepada Allah. Bukan halal dan haram dahulu, bukan melarang khamar dahulu, enggak, tapi meletakkan metode beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu yang paling utama. Makanya ayat-ayat Makkiyah kita dapati dalam Al-Quran itu berbicara tentang Allah dan hari akhir, tentang balasan surga dan neraka,
tentang semua ada pertanggungjawabannya. Semua kebaikan akan ada balasannya, semua keburukan akan ada balasannya. Nah, ikhwatul iman rahimanullah, setelah tauhid itu, setelah manusia menyadari hak Allah mengakar di dalam dirinya, maka kemudian mudahlah semua halal dan haram itu. Maka mudahlah jika kita katakan riba itu haram, dan insya Allah dia tidak akan kembali lagi kepada riba. Setelah kita mengokohkan tauhid dalam dirinya, lalu kita katakan musik itu haram, maka niscaya dia akan bertobat darinya dan nggak kembali lagi musik-musikan, joget-jogetan. Ketika kita bisa mengawali dengan tauhid, maka mudahlah semua penerimaan halal dan haram. Maka mudahlah penerima larangan dan lain-lainnya tanpa ada berat di dalam hatinya, tanpa dia bisa kembali lagi ke belakang. Nah, demikian ikhwatul iman rahimakumullah jami'an. Nah, dimulai dari situ. Dan waktu kita terbatas ikhwatul iman rahimakumullah jami'an. Sebenarnya panjang lagi ya, tapi memang tidak mungkin bisa selesai satu pertemuan. Dari fase-fase yang disebutkan Allah dalam Luqman ayat 12 ini dan fase-fase perkembangan manusia dalam surah Al-Hadid ayat 20, kita bisa mengambil tentang bagaimana fase tumbuh kembang manusia, kemudian bisa menyesuaikannya dengan materi-materi yang apa yang Allah sebutkan lebih dahulu, kemudian apa setelahnya. Ya, setelah tauhid ya harusnya di sini kita sampaikan tentang sholat. Ya, betapa sholat itu dari mulai awal bagaimana cara mengajarkannya. Setelah 7 tahun, siapa yang tahu? Mulai diajari sholat. Setelah 10 tahun, mulai boleh dipukul jika dia meninggalkannya dan lain-lain dan sebagainya. Ya, jadi masing-masing dari materi pendidikan yang harusnya diajarkan dengan fase tumbuh kembangnya. Itulah dia yang hikmah, itulah dia yang benar ya. Jadi tidak asal-asalan ya, tidak semuanya nyampur-nyampur, enggak. Masing-masing dari materi ada yang didahulukan dan ada yang di setelahnya atau diakhirkan, dan masing-masing materi itu juga diajarkan dengan fase-fase perkembangannya, usianya, dan semuanya ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Nah, demikian ikhwatul iman rahimanullah jami'an yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, ada benarnya dari Allah Azza wa Jalla dan bantuan dari Allah. Adapun ada salahnya mungkin dari kesilapan saya dan dari diri saya sendiri yang mungkin salah ucap dan salah bicara. Jika ada yang ingin ditanyakan dari materi yang kita sampaikan pada hari ini, kita punya sesi tanya jawab sampai sekitar 20 menit dari sekarang. Jika ada yang bertanya boleh disampaikan lewat kertas seperti ini, lebih baik. Jika pun mau disampaikan secara lisan, maka dipersilakan secara lisan. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya ini. Pertama ini kita buka sesi kedua itu diskusi atau tanya jawab. Bagi jamaah yang ada pertanyaan, kita buka sediakan waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit ke depan. Dipersilakan untuk menyampaikannya melalui kertas atau bisa juga dengan ke WA kami ya di Japri, dipersilakan. Ada titipan pertanyaan Ustaz, mungkin tapi sedikit di luar materi Ustaz. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dalam kebaikan. Suatu ketika ada nenek yang beragama Nasrani dari jalur ayah bertamu ke tempat cucunya yang muslim. Kemudian nenek bertanya kepada cucunya, di mana gereja di kota ini? Apakah boleh sang cucu menunjukkan gereja dan menuntun nenek tersebut ke gereja, tapi dalam hati membenci perginya nenek ke gereja? Jazakallah khairan Ustaz. Jika pertanyaannya boleh atau tidak boleh, maka sudah tahu ya jawabannya. Apa jawabannya? Nggak boleh, nggak boleh ya. Apa tadi ayatnya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kalian di atas albir, kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong di atas keburukan dan permusuhan, dosa dan permusuhan. Nah, ini dengan memberitahu di mana gereja dan mengantar beribadah ke sana, maka seolah-olah memberitahu di mana kesyirikan terjadi dan mengantarkan
untuk berbuat kesyirikan. Nah, ini enggak ya. Silakan cari tahu sendiri ya gitu ya kan gitu. Silakan cari tahu sendiri. Jika kita diminta maka ya katakan itu tidak boleh. Wallahu alam. Ya dengan tentunya dengan hikmah ya, tentunya dengan tasliyah ya, dia sesuatu yang sifatnya tidak ucapan yang tajam ya, ucapanlah dengan cara yang baik ya gitu. Oh, tak coba tanya sebelah Bu, Nek kan gitu. Coba tanya apa orang sana gitu. Mungkin dia tunjuk kepada warung yang apa enggak, jangan nunjukin juga nggak boleh. Astagfirullah. Ya, tanya yang lain aja lah, Nek gitu ya gitu kan. Kayaknya nggak tahu gitu. Atau eh, ya dengan kata-kata yang baik lah, tapi jangan bohong. Allah. Nah, tidak semua pertanyaan bisa saya jawab ya. Mungkin kalau ada yang nggak bisa saya jawab, boleh ditanyakan kepada Ustaz yang lain. Ya, masih kita tunggu pada jemaah untuk pertanyaannya. Jika tidak ada, nanti kita cukupkan insyaallah Ustaz ya. Dari Bapak-bapak, apakah ada yang bertanya? Muhammad, belum ada sampai kertasnya ke depan. Ya. Baik, mungkin di pada saja Ustaz. Oh ya. Baik, Masya Allah. Allah yubarik fikum. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum. Ya alhamdulillah jamaah saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah ambil sesi kajian kita pada hari ini dengan tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan yang disampaikan cukup jelas dan cukup untuk mengawali atau memotivasi ya. Tentunya daurah seperti ini tidak cukup untuk belajar atau mengambil ilmu, tapi mudah-mudahan bisa untuk memotivasi semangat untuk belajar dan terus belajar ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sudah jelas dan tidak ucap padanya. Ada kekeliruan pun saya mohon maaf kepada Allah, bermohon maaf kepada Allah dan mohon maaf. Kita cukupkan materi kita siang hari ini sampai di sini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.